Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Nurlela. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti semester 1 dengan NIM 18621500274 program studi PG PAUD. Saya akan menyampaikan mata kuliah dasar-dasar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Solahuddin dengan subtema penanganan medis pada anak berkebutuhan khusus. Apa saja yang termasuk anak berkebutuhan khusus? 1. Tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, berkesulitan belajar, lamban belajar. Apa yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus? Anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusia dengannya. Ciri-ciri anak berkebutuhan khusus apa saja? 1. Kontak mata tidak fokus. Umumnya, ciri-ciri anak dengan kondisi kebutuhan khusus memiliki kontak mata yang tidak fokus. 2. Lebih suka menyendiri. Menurut para ahli, anak dengan berkebutuhan khusus akan lebih suka menyendiri. 3. Emosional. 4. Kesulitan berkomunikasi. Kategori anak berkebutuhan khusus menjadi dua kelompok besar, yaitu bersifat temporer atau sementara, yaitu anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen. Apa yang dimaksud dengan berkebutuhan khusus permanen? Anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan, yaitu seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan perkembangan kecerdasan dan kognisi, gangguan gerak. Apa penyebab anak berkebutuhan khusus? Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus yang terjadi setelah proses kelahiran yaitu penyakit infeksi bakteri atau TBC atau virus, kekurangan zat makanan atau zat gizi atau nutrisi, kecelakaan, keracunan, dan lain-lain. Penanganan anak berkebutuhan khusus ada dua aspek, yaitu secara umum dan secara khusus. 1. Anak disabilitas penglihatan. Ciri-ciri: mata tampak merah, bola mata tampak keruh atau putih-putih di tengah dan kadang-kadang seperti mata kucing atau bersinar. Bola mata bergerak sangat cepat, penglihatannya mampu merespon terhadap cahaya benda ukuran besar dengan warna mencolok. Secara umum, anak berkebutuhan khusus adalah amanah Tuhan yang harus dijaga, dirawat, dan dipenuhi haknya. Menelantarkan anak berkebutuhan khusus merupakan perilaku yang melanggar hak asasi manusia. Anak berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama dengan anak lain dan dapat hidup mandiri, berprestasi sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki. Anak berkebutuhan khusus bukan penyakit dan tidak menular. Orang tua, keluarga, dan masyarakat wajib memberikan pendampingan di bidang agama. Apa yang perlu dilakukan? Membawa anak ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk diperiksa tenaga medis. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari tenaga medis dengan mengikuti petunjuk dan saran yang diberikan. Memasukkan anak ke sekolah sesuai dan kembangkan potensi yang dimiliki anak. Orang tua, keluarga membantu anak di rumah dalam mengerjakan tugas sekolah yang diberikan atau mengulang pelajaran. Anak disabilitas pendengaran dengan ciri-ciri: 1. Tidak menunjukkan reaksi terkejut terhadap bunyi-bunyian atau tepukan tangan yang keras pada jarak 1 meter. Tidak bisa
dibuat tenang dengan suara ibunya atau pengasuh, tidak bereaksi bila dipanggil namanya atau acuh tak acuh terhadap suara sekitarnya, tidak mampu menangkap maksud orang saat berbicara bila dia tidak bertatap muka, tidak mampu mengetahui arah bunyi. Anak disabilitas intelektual, ciri-ciri, ada 3 jenis anak dengan disabilitas intelektual, yaitu 1. Ringan, mampu didik. 2. Sedang, mampu latih. 3. Berat, mampu rawat. Wajah ceper, jarak kedua mata jauh, hidung pesek, mulut terbuka, lidah besar, kepala kecil atau besar atau datar, tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Apa yang perlu dilakukan? 1. Membawa anak ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk diperiksa tenaga medis. Memindaklanjuti hasil pemeriksaan dari tenaga medis dengan mengikuti petunjuk dan saran yang diberikan. Memasukkan anak ke sekolah yang sesuai dengan kembangkan potensi yang dimiliki anak. Mengajarkan sesuai secara bertahap dan berulang-ulang. Anak lamban belajar dengan ciri-ciri fungsi pada kemampuan di bawah rata-rata kelas. Rata-rata prestasi belajar selalu rendah. Dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik sering terlambat dibandingkan teman-teman seusianya. Daya tangkap terhadap pembelajaran lambat, butuh waktu lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik dan non-akademik. Apa yang diperlukan? 1. Berkonsultasi pada psikolog, mengikuti asesmen atau tes IQ untuk mengetahui kemampuan dan kelemahan anak, membantu anak membuat strategi belajar atau minta bantuan pengajar remedial untuk mengatasi kekurangannya, dan membuat program cara pembelajaran di rumah. Orang tua, keluarga harus selalu mendampingi dan membimbing anak dalam belajar. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.